Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, seperti kata pengantar yang tadi, alasan yang mendasar bahwa Allah mengajari kita tentang cinta kasih karena Ia terlebih dahulu sudah mencintai kita. Mungkin hal yang paling berat yang kita alami ialah ketika kita satu ruangan dengan orang yang sangat kita benci atau orang yang pernah melukai hati kita. Mungkin pengalaman itu 1 jam saja seperti 2 tahun. Lihat jam terus, menggerutu dalam hati, marah dalam hati, kecewa dalam hati. Itu sering terjadi ketika kita satu ruangan dengan orang yang sangat kita benci. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus hari ini? Bahwa siapapun itu, orang yang paling membenci kita sekalipun, atau orang yang kali kita benci sekalipun, berikanlah maaf dari dirimu. Maka apa yang dilihat? Jika kamu ditampar sebelah kanan, berikan sebelah kiri. Mungkin bisa nanti merah-merah mukanya kan, kalau putih. Kalau agak hitam mukanya tidak apa-apa, tidak nampak itu. Tetapi rasa sakit itu tidak akan pernah mengubah cinta dari dalam dirimu. Maka ada 3 hal yang perlu dan sangat dianjurkan dalam hidup kita. Yang pertama, terima dan lepaskan. Kita harus menerima rahmat dan berkat, apakah itu baik atau buruk. Kita harus menerima kenyataan yang ada, bahwa itu sarana dan rahmat dari Allah untuk kita. Dan kita juga harus melepaskan keegoisan dari dalam diri kita yang membuat yang baik itu menjadi tidak baik. Berarti kita harus sanggup menerima dan melepaskan. Menerima yang baik dan melepaskan yang tidak baik, sehingga kita tidak terganggu, sehingga kita tidak menggerutu setiap saat dan kita tidak marah. Yang kedua adalah pikirkan dan abaikan. Apa yang kita pikirkan? Mari kita pikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, karena itu akan memicu kita untuk semakin maju ke depan. Tetapi kita harus mengabaikan apa-apa yang tidak indah dan tidak baik yang bisa mengganggu, memajukan motivasi kita, yaitu keegoisan dan kecemasan, kepentingan pribadi dan ketamakan. Yang ketiga ialah lakukan dan serahkan. Lakukan apa yang kamu bisa dan serahkan apa yang tidak kamu sanggup. Artinya apa yang kamu serahkan? Unang pajago-jago. Kalau kamu sudah menyadari kamu tidak sanggup, serahkan kepada sesamamu. Pasti kamu akan tertolong. Kalau kamu sudah menyadari kamu tidak sanggup, tapi kamu memaksakan diri untuk melakukannya, maka kamu akan buntu dan kamu akan merasa tidak berharga dalam dirimu. 3 hal ini sangat penting bagi kita untuk memotivasi diri kita. Karena apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering mengalami hal-hal yang tidak terduga, sering mengalami hal-hal yang tidak kita sukai, sering mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka ketika kita mampu menerima itu dengan kebaikan, mampu melepaskan itu, maka kita akan mendapatkan kedamaian. Karena yang sesungguhnya bukan situasi kedamaian yang harus kita kejar, tetapi yang pertama ialah hati kita. Kalau hati kita sudah ada kedamaian, ketenangan, hal seburuk apapun di luar diri kita, kita akan menghadapinya dengan hal yang baik. Seperti kata yang tadi, hal yang paling berat ialah ketika kita satu kamar, satu ruangan dengan orang yang paling kita benci. Marah, kecewa, mengamuk, ingin menampar, menjambak, bisa saja.
Tetapi momen itu justru mengubah dirimu. Jika kamu melakukan dirimu tenang saat itu, kamulah orang yang hebat dan luar biasa. Ketika kamu saat itu masih mampu menyebarkan senyum yang indah, kamu adalah orang yang luar biasa. Karena apa? Kamu mampu melepaskan keegoisanmu, kamu mampu meninggalkan kesombonganmu, dan kamu mampu mengabaikan rasa dendam dalam dirimu. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan pertama kita diajarkan tentang pengalaman Daud dan Saul. Dua orang ini adalah dua hal yang hebat. Tetapi meskipun mereka dua orang yang hebat, beda karisma yang diterima, beda rahmat yang diterima. Keegoisan yang dilakukan Saul, tetapi kebaikan tetap yang dilakukan oleh Daud. Itulah kedamaian. Rasa benci yang selama ini dialami oleh Saul sendiri bisa diluluhkan oleh kedamaian yang ditaburkan oleh Daud. Maka dalam bacaan yang kedua, manusia itu berasal dari debu, berasal dari hal-hal yang tak berguna sekalipun. Tetapi dengan kasih karunia dari Allah, dia menjadi makhluk yang luar biasa, makhluk yang sempurna, melebihi ciptaan yang lain. Ada-ada saja manusia sudah bersumber dari debu tanah, tetapi dia sungguh keras kepala. Apalagi kalau dia bersumber dari batu, tidak tahu lagi sekeras apa lagi itu. Tetapi kita bersumber dari kelemahan, maka sekeras hati apapun kita bisa dan sanggup untuk luluh dalam hal-hal yang berat. Maka untuk menyimpulkan bacaan yang kedua ini, kita ditaburi oleh kasih yang diberikan oleh Yesus sendiri. Kedamaian hatimu mampu menjawab segala pertanyaan dalam dirimu. Ketika kamu curiga, tetapi dalam hatimu ada kedamaian, kamu akan bisa dengan bijaksana mencari solusi. Mengapa kamu membencinya? Mengapa kamu cemburu kepadanya? Bisa saja karena dia lebih cantik, karena dia lebih sempurna. Tapi ingat, mungkin saja orang yang sempurna kamu nilai bisa menilaimu juga sempurna. Kan sudah pernah saya juga katakan kan, ada orang yang keriting ingin di-rebonding kan, ada yang sudah lurus-lurus begitu seperti papan ingin dikeritingkan. Ada-ada saja. Karena apa? Yang keriting itu mengagumi yang rambutnya lurus, maka dia ingin seperti yang lurus rambutnya. Yang lurus rambutnya merasa kecewa setiap hari lurus, ingin saja bergelombang, maka dikeritingkan. Maka selalu ada yang tidak sempurna, tetapi selalu ada saja kebaikan yang dinilai orang dalam diri kita. Maka lihat, ketika kamu merasa tidak sempurna, yakinlah orang bisa saja menilaimu sempurna dari sudut pandangnya sendiri. Maka saudara-saudariku yang terkasih, yakinlah dan percaya Tuhan selalu memberikan kebaikan dalam dirimu. Jangan pernah membanding-bandingkan dirimu dengan orang lain, karena hidup ini bukan pertandingan, tetapi hidup ini adalah perjalanan. Keburukan, kelemahan yang kamu miliki dan alami, yakinlah kamu bisa melaluinya ketika kamu tetap berjalan dengan kebaikanmu, dengan ketulusan dalam dirimu. Saudara-saudariku yang terkasih, mari lihatlah dalam dirimu, kamu itu adalah orang yang sempurna. Sejak pertama kali Allah menciptakan manusia, sudah ditandakan dengan kesempurnaan yang luar biasa. Jadikanlah itu sebagai pegangan dalam dirimu, bahwa kamu adalah orang yang sempurna. Maka niscaya kamu akan melihat selalu ada kebaikan dalam hidupmu. Tuhan memberkati.